Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Geografi kelas 11 materi keragaman budaya Indonesia. Indonesia itu adalah merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan budaya, di mana budaya itu ada yang bersifat nasional dan ada pula budaya daerah. Nah, budaya di Indonesia merupakan warisan untuk bangsa Indonesia dan harus senantiasa dilestarikan agar dapat dinikmati pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu adalah budaya dan identitas nasional. Budaya adalah merupakan salah satu unsur yang pasti ada dalam kehidupan manusia, di mana budaya setiap wilayah berbeda-beda sesuai dengan konteks wilayah dan lingkungannya tempat manusia itu hidup. Nah, sehingga budayanya orang yang berada pada daerah lintang tinggi maupun pada daerah lintang rendah itu pastinya tidak sama. Nah, hal itu dapat terjadi karena budaya digunakan oleh manusia untuk dapat bertahan hidup di tempat tinggalnya. Sekarang kita membahas budaya itu berasal dari bahasa mana? Berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang berarti akal atau budi. Jadi, secara harfiah, kebudayaan itu diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia. Nah, sedangkan menurut Kuncoro Ningrat, di mana ini adalah Bapak Antropologi Indonesia, budaya adalah daya dan budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Jadi, kebudayaan itu adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Nah, kebudayaan mempunyai 3 wujud, di mana wujud yang pertama yaitu dapat berupa ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Nah, wujud ini bersifat abstrak, jadi tidak bisa diraba ataupun dilihat. Jadi tempatnya di mana? Di kepala atau dalam pikiran manusia. Nah, wujud yang kedua yaitu sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Nah, wujud ini merupakan sistem sosial yang terdiri atas aktivitas manusia dalam berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu sama lain. Nah, sistem sosial ini bersifat konkret dan terjadi sehari-hari, dan ini dapat diobservasi, dilihat, atau didokumentasikan. Nah, yang ketiga berupa benda-benda hasil karya manusia. Nah, jadi wujud ini bersifat fisik dan aktivitas serta perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat. Maka yang ketiga ini sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda yang dapat diraba dan dilihat. Contohnya misalnya pabrik, komputer, kapal, bangunan, dan lain sebagainya. Kuncoro Ningrat sendiri menambahkan bahwa unsur kebudayaan yang berlaku bagi semua budaya di dunia terdiri atas 7 unsur universal. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah sistem teknologi, yang ketiga adalah sistem mata pencarian hidup atau ekonomi, yang keempat adalah organisasi sosial, yang kelima adalah sistem pengetahuan, yang keenam adalah religi, yang ketujuh adalah kesenian. Nah, sedangkan Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa kebudayaan nasional itu adalah sebagai puncak dari kebudayaan daerah. Fungsi kebudayaan nasional Indonesia itu menurut Kuncoro Ningrat di sini ada 2. Yang pertama adalah sebagai sistem gagasan dan sebagai lambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia. Nah, yang kedua fungsinya adalah sebagai sistem gagasan dan sebagai lambang yang dapat dipakai oleh semua warga negara Indonesia yang bineka untuk saling berkomunikasi dan dengan demikian dapat memperkuat solidaritas. Nah, jadi contohnya itu adalah bahasa. Nah, unsur-unsur kebudayaan nasional yang dapat dipakai dalam fungsinya yang pertama
yaitu memberi identitas kepada aneka warna orang Indonesia itu adalah bahasa nasional Indonesia, bahasa daerah, beberapa unsur teknologi dan ilmu pengetahuan tradisional, beberapa unsur yang termasuk golongan unsur organisasi sosial maupun cabang kesenian. Sedangkan unsur yang kedua yang dapat menjadi contoh kebudayaan nasional Indonesia yaitu gagasan kolektif, wahana komunikasi, solidaritas di antara orang-orang Indonesia yang beraneka warna itu adalah bahasa Indonesia. Ya. Yang berikutnya adalah unsur kebudayaan yang dapat menjadi kebudayaan nasional apabila unsur tersebut paling sedikit mempunyai 3 syarat. Ya. Jadi yang pertama itu adalah hasil karya bangsa Indonesia. Yang kedua itu adalah hasil karya warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah hasil karya warga negara Indonesia yang oleh sebanyak mungkin warga lainnya dinilai sedemikian tingginya sehingga dapat menjadi kebanggaan mereka semua. Setelah daripada poin yang pertama yaitu pengertian budaya, kita berikutnya adalah masuk poin yang kedua adalah pengertian identitas dan unsur identitas nasional. Kata identitas artinya adalah ciri, tanda, atau jati diri. Nah, identitas tidak terbatas pada individu semata, akan tetapi juga berlaku pada suatu kelompok. Identitas individu, misalnya seseorang mempunyai kulit putih, rambut lurus, ataupun badan tegap. Sedangkan identitas kelompok, suatu suku bangsa, misalnya Cina mempunyai mata sipit, orang Afrika berkulit hitam, orang Papua berambut keriting. Nah, kata nasional dapat diartikan sebagai kesatuan komunikasi sosial kultural yang mempunyai cita-cita, ideologi, tujuan, dan semangat bersama. Maka dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa identitas nasional itu adalah ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang dimiliki suatu suku bangsa sehingga dapat dibedakan dengan suku bangsa yang lainnya. Sedangkan untuk unsur-unsur pembentuk identitas nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suku bangsa. Nah, suku bangsa itu adalah golongan sosial yang khusus bersifat askriptif. Jadi askriptif itu artinya adalah ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Nah, di Indonesia terdapat banyak suku bangsa atau kelompok etnis dengan bahasa dan dialek yang berbeda. Nah, menurut Badan Pusat Statistik Nasional, di mana jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 itu adalah 230 juta jiwa, dengan suku bangsa sebanyak 1.340 suku. Dan suku terbesar itu adalah suku Jawa 41,7%. Baru peringkat berikutnya adalah suku Sunda 15,4%. Bugis Makassar itu adalah 3,5%. Suku Melayu adalah 3,5%. Suku Madura adalah 3,3%. Suku Batak adalah 3%. Suku Betawi adalah 2,5%. Suku Banten 2,1%. Suku Banjar 1,7%. Suku Bali 1,7%. Suku Sasak 1,3%. Dan suku Cirebon adalah 0,9%. Suku bangsa sebagai unsur pembentuk identitas nasional dibagi dalam 2 kelompok, yaitu suku bangsa askriptif dan kelompok migran. Ya, jadi dibagi menjadi 2, yaitu suku bangsa askriptif dan kelompok migran. Suku bangsa askriptif adalah suku bangsa yang sudah ada di wilayah geografi Nusantara. Sedangkan kelompok migran adalah mereka yang telah menyatakan diri menjadi warga negara dan setia terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi, dan dasar negara. Nah, kelompok migran di Indonesia meliputi adalah
migran Asia. Migran Asia ini antara lain seperti Tionghoa, Arab, dan India. Migran Eropa itu Belanda, Jerman, Italia. Migran dari Amerika itu ada Kanada dan Amerika Serikat. Dan migran dari Afrika yaitu Mesir dan Nigeria. Oleh karena itu bangsa Indonesia terbentuk dari ras dan suku bangsa yang majemuk, di mana sebagian besar dari suku bangsa askriptif. Unsur pembentuk identitas yang kedua itu adalah agama, di mana bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang agamis. Agamis menjadi unsur pembentuk daripada identitas nasional. Dan agama yang diakui di Indonesia itu adalah agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional, di mana bahasa Indonesia yang sedang digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia itu berawal dari bahasa Melayu. Nah, dalam interaksi antar suku bangsa yang mendiami Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu telah menjadi bahasa penghubung antar satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Oleh karena itu, dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 telah ditetapkan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kemudian menjadi bahasa persatuan dan menjadi bahasa penghubung antar suku bangsa. Yang keempat adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya. Nah, berdasarkan identitas nasional seperti disebutkan di atas, kemudian dibuat perumusan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi. Yang kedua adalah identitas instrumental, yaitu UUD 45 dan tata perundangan, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang ketiga adalah identitas alamiah, yakni negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama. Jadi pluralisme tadi dalam suku, bahasa, budaya, dan agama. Maaf jika ada kesalahan barusan. Sekarang untuk yang poin ketiga, yaitu adalah yang kita bahas sekarang adalah bentuk identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain, di mana identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Bentuk identitas nasional tersebut tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 45 dalam pasal 35-36. Adapun yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia antara lain yang pertama adalah bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sangsaka merah putih, yang ketiga adalah lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, yang keempat adalah lambang negara yaitu Pancasila, yang kelima adalah semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang keenam dasar falsafah negara yaitu Pancasila, yang ketujuh konstitusi atau hukum dasar negara yaitu UUD 45, yang kedelapan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang kesembilan adalah konsepsi wawasan Nusantara, dan yang kesepuluh adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Yang terakhir yaitu fungsi identitas nasional. Menurut Smith pada tahun 1991 terdapat 3 fungsi identitas nasional. Yang pertama, memberikan jawaban yang memuaskan terhadap rasa takut akan kehilangan identitas melalui identifikasi terhadap bangsa. Yang kedua,
adalah identitas nasional menawarkan pembaruan pribadi dan martabat bagi individu dengan menjadi bagian dari keluarga besar suatu bangsa. Dan fungsi yang ketiga adalah identitas nasional memungkinkan adanya realisasi dari perasaan persaudaraan, terutama melalui simbol-simbol dan upacara. Untuk pertemuan kali ini, Bu Eva cukupkan sekian. Semoga apa yang sedikit ini sangat bermanfaat, dan tidak lupa jaga terus kesehatan dengan tidur yang nyenyak, makan makanan yang bergizi, dan selalu memakai masker. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua.